Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya senang lagi menyampaikan renungan pagi hari ini. Kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Ada banyak orang yang tidak berkesempatan untuk mendengar firman, tapi berbahagialah saudara dan saya karena kita diberi kesempatan untuk membaca, menguraikan, dan merenungkan bagian-bagian daripada firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siapkan hati kami membaca firman-Mu, menguraikannya, dan merenungkannya. Tuhan akan menolong supaya juga dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh melakukan dalam hidup kami. Berbicara kepada kami semuanya, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Roma pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Oleh kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Satu pertanyaan yang sering dimunculkan orang. Kalau kita percaya kepada Yesus, karena kita sudah diselamatkan, marilah kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Toh juga kita akan diampuni. Bahkan yang paling ekstrim, ada orang yang mengatakan juga bahwa karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah punya garansi yaitu Yesus Kristus, dan Dia sudah mati bagi kita, maka kita tidak perlu lagi meragukan segala sesuatu. Jadi kalaupun kita berdosa, sudah secara otomatis kita diampuni. Apakah pernyataan-pernyataan ini dibenarkan? Kalau kita melihat pernyataan dari firman hari ini kepada kita, saudara, saya melihat di sini bahwa ternyata dosa itu tidak bisa kita kita permainkan dalam hidup kita, atau kita tidak bisa bermain-main di dalam dosa. Karena dikatakan tadi di dalam ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, kalau kita melihat garansinya, seharusnya boleh. Silakan berbuat dosa. Toh juga pasti akan diampuni. Tetapi saudara, ternyata Paulus katakan di dalam ayat 2, sekali-kali tidak. Berarti bisa kita mengambil kesimpulannya bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Jadi kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Ya, kita tidak boleh seolah-olah mengentengkan dosa karena ada kasih karunia. Justru karena ada kasih karunia itulah kita semakin berhati-hati dengan yang namanya dosa. Ya, makanya dikatakan sana sekali-kali tidak.
Dan dijelaskan lagi yang berikutnya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup dalam? Kita sudah mati. Kita udah nggak berdaya karena dosa. Karena ada kasih karunia, maka kita diberi kesempatan lagi untuk hidup bersama dengan Allah. Makanya Paulus katakan, bagaimana mungkin kita bisa hidup di dalamnya? Kita sudah pernah mati karena dosa itu. Dan kita tidak boleh terhimpit lagi dengan dosa itu. Nah, makanya saudara dikatakan dalam bagian itu, dilukiskan oleh Paulus, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi dengan Yesus mati ya atas dosa-dosa itu, kita semua dibaptiskan dalam kematiannya. Dan setelah itu saudara, Yesus bangkit. Dengan bangkitnya Yesus kita dihidupkan. Jadi kita yang berdosa itu saudara, seharusnya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jadi jelas sekali nih, supaya kita tidak lagi mempermudah, mengentengkan dan menganggap enteng hidup di dalam di dalam dosa itu. Jadi sekalipun ada pintu kasih karunia bagi kita, yang harus kita ingat adalah kita sudah mati bagi dosa. Kita sudah dibaptiskan lewat kematian Kristus itu, dan kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, uraian-uraiannya memang dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya. Di dalam ayat yang ke-5 misalnya dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini tadi. Ya. Lalu ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi dalam dosa. Jadi kita sudah disalibkan. Jadi dengan disalibkannya Yesus mati bagi dosa-dosa kita itu, sebenarnya semuanya sudah diselesaikan Tuhan bagi kita. Dan itu sebabnya dikatakan ya jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Ya, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Nah, ini harus kita lihat nih. Ia telah bebas dari dosa. Jadi dengan adanya kasih karunia Kristus itu seharusnya kita bebas. Kita nggak mau lagi berbuat dosa. Kita nggak mau lagi dekat-dekat dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya dosa. Nah, ini saudara, kita tidak mau dekat-dekat dengan itu. Makanya dalam ayat yang ke-8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya dan seterusnya. Jelas di sini ya. Ini garansinya. Jadi inilah yang membuat kita tidak berdosa. Yesus sudah menyalibkan semuanya. Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah memberikan kasih karunia bagi kita. Jadi tidak mungkin, saudara, kita bisa berbuat dosa lagi. Atau kita mau berdosa lagi. Kalaupun ada keinginan untuk berdosa itu, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita untuk melakukannya. Karena apa? Karena itu tadi. Hadirnya Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu akan mempersulit kita untuk melakukan dosa. Jadi kalau ada orang yang hidup mengentengkan yang namanya dosa, saudara, bermain-main dengan yang namanya dosa, sebenarnya saudara, kita bisa melihat di sini, dia sedang mengentengkan kasih karunia itu. Jadi kita tidak boleh mengentengkan kasih karunia. Kita tidak boleh meremehkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, itu sebabnya sekarang yang harus kita lakukan supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa itu, ya, yang harus kita lihat di dalam bagian itu, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 itu. Inilah tugas kita sekarang. Dikatakan dalam ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Jadi dosa nggak boleh berkuasa atas hidup kita. Dulu, sebelum kita kenal Yesus, memang kita dikuasai oleh dosa. Kita tidak berkuasa untuk mengendalikannya. Sekarang, dengan matinya Yesus, dengan kita dibangkitkan bersama dengan Dia, dosa itu sudah tidak lagi berkuasa. Dosa itu telah disalibkan dan tidak lagi berkuasa atas kita. Kita yang berkuasa atas dosa. Jadi kalau ada orang percaya yang jatuh dalam dosa, memang dia ingin jatuh dalam dosa. Nah, itu kata kuncinya. Memang dia ingin jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena dosa itu sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Ayat yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi serahkan tubuh. Ini tugas kita setiap hari.
supaya kita tidak hidup lagi dalam dosa, ya. Tugas kita adalah serahkan anggota-anggota tubuh. Jadi Allah yang mengendalikannya. Jadi benar firman Tuhan hari ini yang mengatakan, ya, bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita berkuasa atas dosa. Kenapa kita berkuasa atas dosa? Karena tubuh ini kita serahkan kepada Tuhan. Tubuh ini sekarang senjata kebenaran, bukan senjatanya dosa, bukan senjatanya kelaliman, saudara. Ya, jadi tubuh ini adalah senjata-senjata kebenaran yang akan dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk kemuliaannya. Makanya ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Jadi tidak ada gunanya kalau saudara berkata, marilah kita berdosa. Kenapa saudara harus berdosa? Karena dosa sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita, dikatakan. Kita nggak di bawah hukum Taurat. Kemarin saya sudah katakan kepada saudara, hukum Taurat itu hanya membawa kita kepada pintu dosa saja. Semakin kita melakukan Taurat, semakin kita berdosa. Tapi seharusnya semakin kita mengenal kasih karunia, semakin kita anti akan dosa. Nah, ini kata kuncinya. Jadi semakin kita tahu kasih karunia, semakin kita menghidupkan kasih karunia dalam hidup kita, seharusnya kita semakin jauh dari yang namanya dosa. Ya, jadi kita tidak bermain-main lagi dengan yang namanya dosa. Aplikasinya apa bagi kita? Aplikasinya sederhana. Kalau engkau orang yang diselamatkan oleh kasih karunia, jangan pernah berkata, mari kita berdosa. Kalau engkau diselamatkan karena kasih karunia, jangan pernah bermain-main dengan yang namanya dosa dengan dalih, toh juga Tuhan mengampuni saya. Tuhan mengampuni kita karena kita tidak tahu apa itu kebenaran. Sekarang kita tahu apa itu kebenaran, kita tahu apa itu kasih karunia, dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tidak adalah alasan untuk berbuat dosa. Mari kita bebaskan diri kita dari dosa. Mari kuasai dirimu dan berkuasalah atas dosa yang akan menyerang kita. Saudara pasti pemenang karena Yesus ada dalammu, karena engkau ada dalam kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih pagi ini buat firman. Kami tahu kami ada dalam kasih karunia. Kami tidak akan bermain-main dengan yang namanya dosa. Tolong kami supaya kami melakukan kebenaran, supaya tubuh ini dipakai untuk senjata-senjata kebenaran. Terima kasih, terpuji namamu, ampun dosa salah kami. Dan hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami, persoalan-persoalan hidup kami, dan kebutuhan-kebutuhan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menyediakan bagi kami semuanya. Dalam Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman renungan pagi hari ini. Saya percaya saudara akan hidup di dalam kebenaran. Gunakan tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Jumpa lagi besok dengan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.